Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A Prodi Gizi. Dalam tugas mata kuliah Pancasila ini, kami akan memaparkan materi mengenai iptek dan media promosi kesehatan. Dengan anggota Salma Safiatus Saniyah, Lubna Jaudah Khairunisa, Melva Radwa Syakira, Nita Nur Fitriani, dan Natasha Dwi Vina Putri. Berikut adalah materi yang akan kami paparkan. Selamat menyaksikan. Pengertian iptek menurut para ahli. Menurut Redben pada tahun 1937, iptek ini pada dasarnya mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi, dan komunikasi perangkat. Juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya. Menurut Iskandar Ali Syahbana, pada tahun 1980, teknologi telah dikenal sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup lebih nyaman, makmur, dan sejahtera. Jadi, sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi, tapi istilah teknologi ini belum digunakan. Istilah teknologi berasal dari tekne atau cara dan logos yaitu pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian iptek menurut Iskandar Ali Syahbana yaitu cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Menurut Miarso, pada tahun 2007, iptek atau teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan ini bisa menggunakan atau menghasilkan produk tertentu. Produk yang tak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal ini juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang terkandung dalam sistem tertentu. Jadi, iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan seiring berjalannya perkembangan global. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Ada banyak juga manfaat yang didapatkan dari iptek dan jenis-jenisnya pun beragam. Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik melalui media cetak, elektronika, dan media luar ruang. Sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang kemudian diharapkan menjadi perubahan pada perilaku ke arah positif di bidang kesehatan. Media promosi kesehatan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada media cetak. Media cetak dapat sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Beberapa contohnya seperti booklet, leaflet, rubik, dan poster. Yang kedua yaitu media elektronik. Media elektronik merupakan suatu media bergerak yang dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Contoh dari media elektronik adalah TV, radio, film, video film, kaset, CD, dan VCD. Yang ketiga ada media luar ruangan. Media luar ruangan yaitu media yang menyampaikan pesannya di luar ruangan secara umum melalui media cetak dan elektronika secara statis. Misalnya, papan reklame, spanduk, pameran, banner, dan TV layar lebar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah meningkatkan akses terhadap berbagai informasi terkait kesehatan. Hal tersebut turut membawa perubahan besar dalam promosi bidang kesehatan. Saat ini, promosi kesehatan digital sepatutnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara lebih optimal. Platform digital menjadi sarana baru untuk melakukan promosi dan komunikasi kesehatan. Lebih dari setengah orang dewasa di dunia menggunakan internet untuk mencari informasi tentang kesehatan. Tidak hanya sekedar sarana untuk mencari informasi kesehatan, namun juga sarana berinteraksi misalnya dengan orang yang memiliki masalah kesehatan yang serupa.
Selain mendapat informasi tambahan, pengguna juga memperoleh dukungan sosial untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Saat ini, era digital juga telah menyediakan asisten teknologi bagi kemunculan berbagai platform, misalnya aplikasi pada perangkat digital mobile, website digital health seperti e-health, m-health, connected health, hingga public health. Penelitian tentang intervensi berbasis internet untuk menurunkan berat badan, penghentian kebiasaan merokok, dan menggalakkan aktivitas fisik berhasil memberikan bukti mengenai dampak nyata promosi kesehatan berbasis digital. Pun demikian, promosi kesehatan di era digital menghadapi berbagai tantangan, seperti isu regulasi, sosial, dan etika. Dunia digital yang tanpa batas membuat promotor kesehatan bekerja lebih keras, tidak hanya mengembangkan model terbaik untuk mengubah perilaku, namun juga strategi untuk meyakinkan semua kalangan agar promosi kesehatan digital dapat diterima menjadi bagian dari kebiasaan baik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang didukung pula oleh pemerintah. Baik, berikut merupakan salah satu contoh yang pertama, yakni media promosi kesehatan yang mengedepankan iptek, yaitu dengan cara memanfaatkan sosial media, terutama menggunakan aplikasi Instagram. Ada salah satu akun Instagram yang bernama Kotnicah memaparkan berbagai macam kesehatan, seperti menjelaskan perbedaan jaringan-jaringan atau sel-sel tubuh yang normal serta abnormal. Kemudian menjelaskan berbagai macam pola hidup yang sehat agar terhindar dari macam-macam penyakit. Dengan contoh memaparkan bagaimana cairan lendir pada saat flu yang normal seperti apa, dan ada pula pemaparan seperti bagaimana alat reproduksi yang normal serta sehat, dan juga bagaimana cara merawat atau menjaga tubuh menjadi sehat secara menyeluruh. Begitu pula cara menjelaskannya pun dapat dipahami oleh semua kalangan, terutama remaja. Karena kenapa? Kesehatan seseorang dapat terlihat bagaimana pada saat masa pertumbuhannya, seperti pola hidup, kemudian kebersihan, serta pola makan, sebagaimana asupannya seperti apa. Contoh media promosi kesehatan ini dapat dihubungkan dengan Pancasila, yaitu dalam penerapan sila pertama dengan kesehatan masyarakat adalah taat terhadap Tuhan, dapat mencegah manusia memakai barang atau melakukan hal-hal haram, mencegah depresi, dan perbaikan kualitas masyarakat yang sakit. Dengan sehatnya, masyarakat akan sehat pula lingkungannya. Maka negara akan tertata dalam pengelolaan SDM dan SDA menjadi lebih baik. Berikut merupakan contoh kedua dari media promosi kesehatan dengan iptek. Seiring dengan perkembangannya zaman, maka berkembanglah pula ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek. Perkembangan iptek ini menjadi salah satu keuntungan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kemajuan iptek ini dapat dimanfaatkan menjadi media penunjang dalam mempromosikan kesehatan dengan mudah di masyarakat. Tetapi banyak dari iklan layanan kesehatan tersebut yang bukan berasal dari pemerintah, yang malah menyebarkan hoaks mengenai pengobatan alternatif atau tradisional yang malah membahayakan kesehatan. Penyebar iklan hoaks tersebut berasal dari 3 klinik alternatif pengobatan herbal yang tayang di stasiun TV swasta yang berbeda. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya kita sebagai warga negara turut menegakkan hukum sesuai dengan Pancasila sila yang kelima. Tindakan beriklan bagi penyehat tradisional merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 61 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris. Berdasarkan Permenkes nomor 1787 tahun 2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan, disebutkan bahwa iklan atau publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila bersifat memberikan pernyataan yang tidak benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan, serta mempublikasikan metode, obat, alat, dan teknologi baru yang keamanannya dan manfaatnya masih diragukan atau belum terbukti.
Selain itu juga pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2/P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran disebutkan bahwa iklan dilarang menayangkan upaya menyembunyikan, menyesatkan, dan membingungkan konsumen. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.